Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Dea Octaviasa Putri NPM 1911000271 dan rekan saya Ditya Irham Munajib yang akan menjelaskan tentang umroh. Yang pertama, pengertian umroh. Umroh atau bahasa Arab adalah suatu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu yang bermakna berpergian. Sedangkan pengertian umroh dalam terminologi ilmu fikih adalah berpergian menuju ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh, yakni tawaf dan sa'i, atau dengan kata lain ke Baitullah untuk melaksanakan umroh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Perbedaan umroh dengan haji adalah pada waktu dan tempat. Umroh dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atau setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahun, dan hanya di Makkah. Sedangkan haji dapat dilaksanakan pada beberapa waktu, antaranya di bulan Zulhijjah, di antaranya pada tanggal 8 Zulhijjah hingga 12 Zulhijjah, serta dilaksanakan sampai keluar kota Makkah. Hukum umroh. Hukum umroh mengenai hukum umroh dari segi wajib dan tidaknya ke dalam dua arus pendapat berikut. Yang pertama, sunnah muqaddah. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad menurut salah satu versi pendapat juga Abu Thawr dari kalangan mazhab Zaidiyah. Pendapat mereka didasarkan atas sabda Nabi SAW yang ditanyakan tentang umroh, apakah ia wajib atau tidak. Beliau menjawab tidak, namun jika kalian umroh maka itu lebih baik. Alasan yang kedua wajib, terutama bagi orang-orang diwajibkan haji. Pendapat dianut oleh Imam Asy-Syafi'i. Menurut versi yang paling sahih di antara kedua pendapat, Imam Ahmad menurut versi lain, Ibnu Hazm sebagai ulama mazhab Maliki dan kalangan Imamiyah As-Saura. Pendapat ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan lainnya, dan mereka bersepakat bahwa pelaksanaannya hanya sekali seumur hidup, sebagaimana halnya haji. Syarat umroh. Secara umum, syarat-syarat haji dan umroh adalah sama, yaitu pertama, Islam. Orang non-muslim tidak sah dalam melaksanakan haji dan umroh. Yang kedua, balik. Anak kecil tidak diwajibkan berhaji atau umroh, baik yang sudah muais maupun yang belum. Yang ketiga, berakal sehat. Orang gila sebenarnya tidak mempunyai beban atau bukan orang mukallaf. Yang keempat, merdeka. Maksud dari merdeka ini adalah berstatus sebagai budak, tidak berstatus sebagai budak atau hamba sahaya di masa Rasulullah SAW, yang di masa modern ini tidak ditemukan dunia. Yang kelima, mampu. Secara sepakat para ulama mazhab menetapkan bisa atau mampu itu merupakan syarat kewajiban haji ataupun umroh. Rukun umroh. Rukun dalam ibadah umroh dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ihram. Dalam ihram ada 3 hal yang wajib dilakukan. Yang pertama, niat. Yang kedua, talbiyah. Dalam ihram, hal-hal yang disunahkan pada waktu hendak ihram. Yang pertama, membersihkan badan. Yang kedua, memotong kuku. Yang ketiga, mencukur. Yang keempat, melakukan syafat ihram. Yang kelima, melebatkan rambut. Yang keenam, memakai wangi-wangian. Hal yang dilarang dengan ihram: yang pertama, kawin. Yang kedua, bersetubuh. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, bercelak. Yang kelima, memotong kuku, memotong rambut. Yang ketujuh, menebang pohon. Yang kedelapan, melihat dirinya di dalam cermin. Yang kesembilan, memakai pacar. Yang kesepuluh, memakai payung dan penutup kepala, dan sebagai berikut. Yang kedua, tawaf. Tawaf merupakan salah satu dari rukun umroh yang wajib dilaksanakan ataupun mengenai pembagian. Ulama membagikan menjadi 3 bagian.
Yang pertama, tawaf kudum. Tawaf ini dilakukan oleh orang-orang yang jauh atau bukan orang Mekah. Yang kedua, tawaf ziarah. Tawaf ini dinamakan tawaf ifadah. Tawaf ini dilakukan oleh orang haji atau bukan yang umroh. Setelah melaksanakan manasik di Mina dinamakan tawaf ziarah. Yang ketiga, tawaf wadah. Tawaf ini merupakan perbuatan yang terakhir yang dilakukan oleh orang yang haji ketika hendak melakukan perjalanan meninggalkan Mekah. Yang ketiga, sa'i. Terdapat hal-hal yang disunahkan bagi orang yang sedang melakukan sa'i, diantaranya melambaikan tangan ke Hajar Aswad, minum air zam-zam, menuangkan sebagian air ke tubuh, keluar dari pintu yang tidak berhadapan dengan Hajar Aswad, naik ke Bukit Syafa menghadap Ruknu Iraqi, berhenti lama di Syafa, dan bertakbir kepada Allah sebanyak 7 kali. Yang keempat, tahalul. Menurut pendapat Imamiyah, kalau orang yang melakukan umroh tamattu telah selesai bersa'i, ia harus menggunting rambutnya, namun tidak boleh mencukurnya. Bila ia telah memotongnya, maka apa yang diharamkan baginya telah menjadi halal. Dan presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Ditya Irham. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mengenai materi sunnah umroh. Di sini yang pertama membaca talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Kemudian membaca doa setelah bacaan talbiyah. Berdoa meminta keridhaan Allah supaya diberi surga dan meminta perlindungan kepada Allah dari sisa api neraka. Selanjutnya membaca zikir sewaktu tawaf. Dimulai dari putaran pertama dengan hamdalah dan puji-pujian terhadapnya. Kemudian shalawat kepada Nabi. Setelah itu berdoa. Selanjutnya sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Sholat sunnah setelah tawaf dapat dilakukan di mana saja di tanah Muharram. Tetapi sedapat mungkin sholat sunnah tawaf dilakukan di belakang makam Ibrahim. Selanjutnya, macam-macam umroh. Umroh dibagi menjadi 2 macam, yaitu umroh tamattu dan umroh murfadah. Untuk umroh tamattu dibagi menjadi 2, diantaranya umroh tamattu wajib dan umroh tamattu sunnah, yaitu umroh tamattu mustahab. Sedangkan untuk umroh mufradah terbagi menjadi 2, yaitu umroh mufradah wajib dan umroh mufradah mustahab. Selanjutnya tata cara pelaksanaan umroh. Yang pertama, melakukan mandi sunnah untuk berikhram. Kedua, memakai pakaian ihram bagi jamaah laki-laki, yaitu 2 helai. Sedangkan jamaah wanita harus memakai pakaian yang telah disyariatkan guna menutupi aurat seluruh tubuhnya. Ketiga, melakukan ihram dari miqat untuk umroh. 4. Dalam berikhram tidak dapat sholat khusus. Kelima, setelah selesai melafazkan talbiyah umroh, para jamaah kemudian dianjurkan untuk selalu membaca dan memperbanyak talbiyah sehingga tiba di kawasan Mekah. Keenam, saatnya hendak memulai tawaf umroh sebanyak 7 putaran, mana dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. 7. Jika selesai tawaf, lalu tutup kedua pundak, kemudian menuju ke makam Ibrahim. 8. Menunaikan sholat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat di belakang Nabi Ibrahim. 9. Jika selesai menunaikan sholat jamaah sunnah untuk minum air zam-zam. Lalu yang ke-10, jamaah menuju Bukit Syafa untuk menunaikan syar'i
umroh sebanyak 7 kali bolak-balik. Setelah melakukan syai, Anda harus menunaikan tamatul, yaitu cara menyukur rambut. Yang ke-12, usai tamatul, maka berakhirlah serangkaian pelaksanaan ibadah umroh. Selanjutnya, hikmah pelaksanaan haji. Yang pertama,